Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Perkenalkan, saya Adilham SPDI MPD. Saya adalah dosen Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan dengan spesialisasi mata kuliah wajib dan umum Pendidikan Agama Islam dengan bobot 2 SKS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Namun, sebelum itu, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah dan CPMK yang ingin dicapai. Deskripsi singkat mata kuliah MKWU Pendidikan Agama Islam ini dirancang dengan maksud untuk memperkuat iman dan takwa mahasiswa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak mulia serta memperluas wawasan hidup beragamanya, sehingga terbentuk mahasiswa muslim muslimah yang berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis serta berpandangan luas dengan memperhatikan tuntutan untuk menjalin harmoni antar sesama manusia baik dalam satu agama maupun dengan umat beragama lain. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai ada 5 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami urgensi pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi. Yang kedua, memahami konsep ketuhanan dan manusia dalam perspektif Islam. Yang ketiga, memahami konsep paradigma Qur'ani. Yang keempat, memahami konsep toleransi dan multikulturalisme dalam Islam. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memahami sejarah peradaban Islam. 5 CPMK ini bisa didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswi dengan 14 kali pertemuan, tentunya di luar UTS dan UAS. Selanjutnya, saya akan memaparkan teknik pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam sesuai dengan metode DIA, delivery, bagaimana strategi menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Tentunya sebagai dosen agama, metode yang saya gunakan adalah ceramah, karena materi daripada pendidikan agama Islam ini berisi dengan konsep-konsep, berisi tentang teori-teori keagamaan yang tentunya perlu penjelasan yang padat, penjelasan yang sesuai, penjelasan yang sistematis kepada mahasiswa. Kemudian diskusi, yang mana metode ini juga sering saya gunakan untuk memancing semangat dan minat mahasiswa untuk saling bertukar pikiran satu sama lain. Kemudian ada juga tanya jawab, baik itu antara dosen dan mahasiswa atau sesama mahasiswa sebagai peserta pembelajaran. Semua kegiatan pembelajaran ini juga didukung dengan presentasi PowerPoint, dan di akhir-akhir kegiatan pembelajaran saya menyajikan kuis, biasanya melalui aplikasi Socrative atau Quizzes. Selanjutnya, I atau interaction. Ada 2 jenis interaksi yang saya gunakan untuk menjalin komunikasi dengan mahasiswa. Yang pertama, interaksi di dalam kelas, di mana setiap proses pembelajaran saya memotivasi mahasiswa untuk aktif di dalam proses perkuliahan, aktif bertanya, aktif merespon, aktif menanggapi, dan aktif di dalam proses pembelajaran secara umum. Dan jenis interaksi yang kedua yaitu di luar kelas, di mana saya memanfaatkan grup WhatsApp dalam hal ini sebagai grup yang hampir semua dimiliki oleh mahasiswa, sebagai sosial media yang pastinya dimiliki oleh setiap mahasiswa, di mana grup itu saya gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa seputar agama, dan saya gunakan juga untuk mengakomodir mahasiswa di dalam pembimbingan, terutama bimbingan dalam kegiatan-kegiatan lomba yang berkaitan dengan keagamaan. Dan yang ketiga adalah A, assessment, untuk penilaian.
Tentunya saya menilai dari beberapa aspek dan indikator penilaian seperti kehadiran mahasiswa, sikap mereka, tentunya tugas-tugas yang dikumpulkan, dan nilai UTS serta nilai UAS-nya. Untuk penilaian ini, di awal kontrak perkuliahan, saya sudah menyampaikan secara detail mengenai persentase dan bobot penilaian di setiap indikator. Hal ini diharapkan agar mahasiswa-mahasiswi betul-betul memahami dan mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan atau mencapai nilai yang maksimal. Demikian penjelasan mengenai teknik pengajaran mata kuliah yang saya ampu, dalam hal ini pendidikan agama Islam. Selanjutnya, mari kita saksikan salah satu cuplikan video pembelajaran saya secara tatap muka di dalam kelas, dalam hal ini mata kuliah wajib umum pendidikan agama Islam. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya semua, adik-adik sekalian? Semuanya sudah sarapan? Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kembali berjumpa di kelas kita ini untuk melanjutkan modul atau mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebelum itu, silakan kita terlebih dahulu men-scan atau barcode aplikasi kita. Di belakang kelihatan? Bisa? Sudah? Sebelum kita melanjutkan kuliah kita, bagaimana biasa bagi muslim, bagi orang yang beragama, kita harus memulai ibadah kita dengan berdoa. Silakan pimpin berdoa. Seluruhnya siap, right. Untuk kita mulai belajar dan kita berdoa. Baik. Selesai. Modul kita hari ini, materinya adalah variasi pemahaman agama Islam di Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, tentu kita harus tahu dulu apa CPNK-nya. Jadi supaya belajar mata kuliah yang ingin kita capai itu adalah kalian mampu menjelaskan ragam pemahaman agama Islam di Indonesia. Mungkin yang terlintas itu kan paling praktek ibadah, kan? Ada yang kalau subuh kunut, ada yang bismillahnya dijaharkan, dibesarkan, ada yang dikecilkan, ada yang caranya bertakbir di apa namanya ini, di dada, perut, ada yang agak ke bawah lagi, bahkan ada yang selonjoran langsung begitu. Apakah semuanya itu salah benar? Karena punya dalil masing-masing. Nah, jadi itu CPNK-nya. Kalian mampu menjelaskan ragam pemahaman agama Islam di Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat di slide pertama ini, mungkin ada yang bisa menjelaskan kira-kira dari cara ini gambar apa ini? Takbir. Oke, di belakang kita baca ya. Berarti untuk mazhab Imam Syafi'i cara takbirnya ada yang semuanya benar karena memang punya dalil, ada nasnya, ada patokan. Begitupun dengan mazhab Imam Hambali, ya, Imam Hanifah, Imam Hanafi dan atau ada mahasiswa yang tahu menurutkan siapa di sini imam-imam mazhab yang secara berurut yang lebih senior dan junior. Yang paling senior adalah Imam Abu. Ya, siapa? Yang
Iya, bagus sekali. Ulang dulu. Tabi'in itu orang yang hidup di zaman sahabat, beriman, berjuang bersama, berdakwah, suka lupa bersama sahabat, tapi tidak sempat berjumpa dengan Rasul. Nah, dari tabi'in menyampaikan ke tabi'in, begitu seterusnya definisinya. Hidup semasa dengan tabi'in, berjuang bersama tabi'in, tapi tidak sempat berjumpa dengan sahabat dan Rasul. Dari tabi'in disampaikanlah Al-Quran kepada ulama yang menyampaikan ke masyarakat awam. Ya. Jadi ini secara garis besar saja ya, transformasi ini secara lurus, secara sistematis, kira-kira seperti itu. Proses masuknya Islam di Indonesia. Ada 3 teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari gambarnya kan proses jual transaksi dagang, ya. Jadi dari perdagangan itu kan kemudian terjadi interaksi, terjadi pertukaran, terjadi hubungan yang lebih dekat, mereka saling berita satu sama lain, dan akhirnya mereka memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua adalah pernikahan. Ya, orang-orang Arab yang di Indonesia, saat itu belum di Indonesia ya, Nusantara, menikah wanita pribumi, ya otomatis masuk Islam. Kemudian yang ketiga adalah proses dakwah. Orang-orang Arab masuk ke Indonesia, ke Nusantara, berdakwah pribumi untuk menyebarkan agama Islam. Atau sebaliknya, ulama-ulama kita dari Nusantara mencoba belajar di Mekah berapa tahun di sana kembali menyebarkan ajaran Islam. Jadi yang harus kita pahami adalah sekalian bahwa proses masuknya Islam di Indonesia itu semua tidak ada proses menyebarkan Islam dengan peperangan. Sehingga bisa diketahui bahwa Islam yang ada di Indonesia adalah Islam yang damai, rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya mengenai budaya. Karena sebenarnya adik-adik sekalian, ekspresi beragama kita di Indonesia ini kenapa bermacam-macam, karena dipengaruhi oleh ekspresi budaya. Budaya di Indonesia ini sangat banyak. Bahkan menurut data yang ada di atas ini warisan budaya tak benda, jadi bukan barang, bukan seperti keris, bukan seperti barang-barang peninggalan lainnya, bukan bentuk barang, tapi berbentuk ritual, berbentuk pemahaman dan seterusnya. Dan itu ada sekitar 1728. Jadi bayangkan budaya-budaya ini yang kemudian diadaptasi, yang kemudian diamalkan oleh masyarakat Indonesia, tentunya sedikit banyaknya sangat berkaitan dengan pemahaman agama. Tapi perlu lagi kami tegaskan, perlu saya jelaskan ada sekalian bahwa kehadiran agama ini di atas ya, budaya di bawah. Agama ini yang memayungi semuanya. Agama di atas, budaya di bawah, pendidikan, ekonomi, apalagi sosial, itu semua harus turut pada aturan agama. Dan itu yang digunakan oleh ulama-ulama Nusantara dulu ketika akan menyebarkan agama Islam, ajaran Islam kepada masyarakat. Bagaimana dengan budaya yang ada di masa Rasulullah? Karena jangan sampai kita gampang membid'ah-bid'ahkan orang karena budayanya. Sedangkan Nabi kita juga itu sebenarnya budayawan yang sejati. Beliau budayawan juga. Coba kita lihat bagaimana beliau merespon budaya yang ada di masyarakat Arab saat itu.
Yang pertama adalah iya, melestarikan tradisi. Untuk yang laki-laki, yang ikhwan, kira-kira ada yang bisa memberi contoh budaya yang dilestarikan dan dijaga oleh Rasulullah? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Tradisi kumpul-kumpul setelah ayat. Silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Padahal kalau kita perhatikan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, jika ada panggilan azan sholat Jumat, tinggalkan cepat-cepatlah bergegas ke masjid untuk berzikir kepada Allah, tinggalkan jual beli. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru, jika salat telah selesai bertebaran kembali untuk mencari nafkah. Begitu kira-kira. Tapi budayanya orang Arab kan kumpul-kumpul setelah Jumat, tidak langsung pergi. Apakah Rasulullah melarang? Ya. Jadi beliau budayawan sejati, memelihara tradisi yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, beliau tetap menerima tradisi itu tetapi dimodifikasi sedikit, diedit, bahkan sampai turun ayat. Contohnya ayat poligami. Tradisi orang Arab itu kan beristri lebih dari, bukan hanya 4, istrinya orang Arab dulu itu kan sampai puluhan, ratusan. Maka tradisi ini kemudian dimodifikasi bahkan sampai turun ayat yang menjadi hukumnya, sehingga maksimal untuk menikah itu maksimal. Nah, itu yang dimodifikasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon Rasulullah adalah menolak dan mengganti. Akhwat, siapa yang bisa memberi contoh tradisi yang ditolak dan diganti? Oke. Ya, silakan. Saya tradisi melakukan kita yaitu minuman keras. Minuman keras. Oh ya, minuman keras dan apa lagi? Ada. Minuman keras. Oke, thank you. Tangan. Tradisi orang Arab ini mabuk-mabukan, minum minuman keras. Ya, bahasa Inggrisnya ya ballo, minuman keras. Diganti jadi kopi. Lama ini menjadi minuman biasa, minuman sehari-hari. Sudah menjadi minuman sehari-hari. Hingga kemudian turun ayat yang mengharamkan. Itu pun saking sayangnya Allah tidak langsung diharamkan 100%. 3 kali turun ayat baru haram 100%. Ayat pertama makruh. Ayat pertama itu ya. Kemudian ayat kedua juga diubah menjadi haram. Maka kemudian Umar bin Khattab dalam tanda kutip protes ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa itu masih banyak menolak? Turunlah ayat ini nama Rasulullah dan seterusnya yang menandakan bahwa Muhammad itu diharapkan 100%. Jadi itulah tadi respon dan sikap Rasulullah dalam menyikapi budaya-budaya yang ada di sekitarnya waktu itu. Untuk bahasan selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, karena untuk modul paham agama Islam ini 2 kali pertemuan ya, dan ini adalah pertemuan ke-1, pertemuan pertama. Maka insyaallah untuk sub pokok bahasan selanjutnya yaitu mazhab dan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah kita tahu respon Rasulullah terhadap budaya, sekarang kita akan diskusikan. Seperti yang sudah kita teman-teman kelompok yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang temanya adalah bagaimana asumsi atau pendapat kalian tentang budaya yang ada di Indonesia
dan pengaruhnya terhadap paham agama Islam. Ya, bagaimana budaya Indonesia itu mempengaruhi paham agama kita, dan apa solusi terbaik dari kalian? Bagaimana kita harus bersikap sebagai Muslim Indonesia terhadap budaya? Paham? Masih semangat? Halo. Hai. Silakan diatur kelompoknya seperti yang sudah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, mau tidak mau harus beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal atau kearifan lokal. Islam sebagai rahmatan lil alamin terletak pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang dibangun atas dasar-dasar kosmologi tauhid. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Jadi kelompok satu itu menyimpulkan karena Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, ke Indonesia, Australia, India, Mandalay, ya, dan seterusnya, mau tidak mau harus beradaptasi dengan nilai-nilai budaya. Nah, inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Ulama Wali Songo menggunakan media budaya untuk menyebarkan ajaran kepada masyarakat awam. Kenapa mereka menggunakan budaya? Karena budaya itu lebih mudah dipahami, lebih mudah diterima oleh masyarakat Nusantara saat ini. Karena kalau agama mau dipakai, bahasa agama itu sangat tinggi sekali dan susah untuk dicerna. Sehingga butuh budaya sebagai media untuk silakan beri tepuk tangan lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang muslim bukan berarti harus kehilangan identitas. Sebagai seorang Indonesia yang kaya akan budaya identitas, keislaman, dan keindonesiaan, hendaknya dapat menyatu menjadi karakter dan buku dalam diri kita. Sekian dari kelompok kami. Jadi kelompok 4 dari teman kita ini menjelaskan menyebutkan bahwa kalau kita Muslim tidak perlu kita hilangkan identitas kita sebagai orang Indonesia. Ya, jangan serta-merta menghilangkan budaya-budaya atau panggilan-panggilan, misalnya seperti brosis, saudara, sekali, sampo, dan seterusnya. Itu tiba-tiba dihilangkan begitu saja karena hanya kalian orang Muslim, tidak pernah digunakan oleh Rasulullah misalnya, tidak pernah digunakan oleh para sahabat. Langsung tiba-tiba mau diubah menjadi ya, tidak serta-merta langsung dihilangkan. Budaya-budaya itu tidak mesti dihilangkan langsung kemudian diubah menjadi budaya-budaya orang Arab. No, tidak. Indonesia punya budayanya sendiri, orang Arab punya budayanya sendiri, ya. Jadi kita tidak mesti menghilangkan semua yang sudah ada, kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Silakan beri aplaus. Adik sekalian, setelah kita menyimpulkan hasil diskusi yang barusan,
Sebagai penutup, silahkan dikeluarkan handphonenya, silahkan di scan barcode-nya, kita refresh pemahaman kita tentang metode ini, dan silahkan dipilih jawabannya. Sini hanya ada 5 pertanyaan. Ada multiple choice, ada benar salah, dan sepertinya benar salah. Alia Safitri, benar 4. Mantap. 1 salah. Sepertinya pertanyaan yang menjebak itu nomor 2. Rasulullah merawat tradisi secara paten dan holistik. Tidak. Salah. Karena kalau merawat secara paten berarti tidak boleh diubah. Kalau merawat secara holistik berarti semua budaya tanpa terkecuali di Muhammad dijaga itu kan? No, berarti jawabannya false. Salah. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu kuliahan kita untuk modul pemahaman agama Islam di Indonesia. Semoga apa yang kita pelajari semuanya bermanfaat untuk kita dan tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.